karena kita punya demografis penduduk Indonesia yang sangat besar yang juga harus menjadi perhatian untuk diterapkan secara bijaksana. Tetapi mau atau tidak, hal seperti inilah hal-hal yang bisa memacu kemampuan-kemampuan dari pertanian Indonesia untuk bisa bicara lebih baik. Oleh karena itu, dari apa yang ada, strategi pertama di bidang pertanian adalah bagaimana Kementerian Pertanian dengan seluruh kekuatan yang ada dalam semua jenjang dan struktur kenegaraan sesuai perintah Bapak Presiden Jokowi untuk secara nyata dan pasti mampu memberi makan 267 juta orang. Dan hari ini saya ingin mengatakan sesuai dengan data dan cara kami menghitung, cara kami menggunakan AWR kami, Agriculture War Room kami, menggunakan artificial intelligence, menggunakan resolusi dari pencitraan satelit untuk membaca asumsi-asumsi pertanian. Insya Allah sampai bulan April 267 juta orang tidak akan keluarkan makanan. Ini yang pertama menjadi jaminan kita kepada, dan ini juga sudah dilaporkan Bapak Presiden. 267 juta itu saya masuk menjadi menteri bulan Oktober masih minus karena ada El Nino, kemarau yang terlalu panjang. Desember kita masih minus, Januari mulai berimbang, Februari insya Allah kami udah panen hampir 2 juta ton, Maret itu hampir 4 juta ton, dan kemudian insya Allah April di sekitar 5, 6 sampai 7 ton yang ada. Dan itulah pertanian kita. Ya. Yang kedua yang harus dilakukan oleh kami adalah bagaimana mampu memonitoring negara yang begini luas dengan potensi pertanian yang kompleksnya luar biasa itu. Dan intervensi pertanian yang luar biasa juga pada jumlah on-farm petani yang kurang lebih 37 juta orang. Jadi di bawah kami itu ada 37 juta orang yang menunggu secara pasti dalam lahan-lahan persawahan, lahan-lahan ladang yang ada untuk bekerja. Dan resonansi dari 37, off-farm-nya itu ada 20 ribuan, 20 jutaan, berarti kurang lebih 50 juta orang. Kalau dihitung dengan bagaimana industri pupuk dan lain-lain, industri bibit bekerja, pasar, orang yang bongkar muat sampai dengan impor ekspor yang ada, kira-kira hampirlah 60-70 juta yang orang terresonansi langsung dengan pertanian. Oleh karena itu, cara satu-satunya untuk memonitoring dengan fasilitasi 4.0, fasilitasi kemajuan teknologi yang ada adalah melakukan yang namanya AWR, Agriculture War Room. Ini sebenarnya kalau di FAO mengatakan ini situation room. Saya mungkin karena gaya-gaya saya aja, saya bekas kepala desa, saya bekas lurah, saya bekas camat, gaya komando begitu, saya pakai AWR, Agriculture War Room. Saya mau intervensi langsung seperti apa, saya mau tahu persis apa yang terjadi, saya mau dimaki setiap saat. Saya mau berhadapan dengan makian itu sepanjang saya bisa lakukan sesuatu. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, dengan AWR itu adalah kuncinya pengendalian dan bicara pertanian ada di lapangan. Bicara pertanian di lapangan itu berarti kita melakukan downsizing konsepsi dan flat organizing dari semua pengendalian pertanian, evaluasi dan intervensi, termasuk action plan yang ada. Kita tidak bicara lagi di Jakarta saja, kita tidak bicara di provinsi. Pak Gubernur, mari kita bicara di kecamatan kamu, Pak Bupati kita bicara di kecamatan, dan kita ketemu. Dan cara ketemu kita tidak perlu secara fisik, kita bisa berketemu dengan online sistem dan cara-cara yang ada. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, oleh karena itu pembentukan konsepsi secara berstruktur itu ada di yang kami namakan Komando Strategi Pertanian atau Kosratani, Komando Strategi Pertanian. Dan itu ada di semua kecamatan, dan ini tentu akan dikepalai untuk provinsi. Kosrawilnya adalah Pak Gubernur, Kosra daerahnya adalah Bupati, dan seterusnya ke bawah. Dan saya berharap disitulah semua pengendalian bisa dilakukan dengan baik. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, pertanian itu sebenarnya dalam hitungan-hitungan yang ada kurang lebih, mungkin angkanya masih belum tepat banget, tapi saya perkirakan memutar setahun kurang lebih 2.000 triliun.
Jadi getaran pertanian yang ada itu 2.000 triliun. Kami punya lahan sawah yang sudah kami validasi dengan semua kementerian sehingga tidak ada lagi data yang double-double. Datanya pertanian besar, datanya perdagangan kecil, datanya gitu. Karena masih banyak yang lebih mau impor dan lain-lain diperkecil gitu. Jadi seperti itu. Jadi sekarang ini cuma satu data. Ini atas perintah Presiden cuma satu. Dan dari tadinya data 8 juta menjadi 7,4 dan itu saya bahagia sekali dapat data itu. Bapak dan Hadirin sekalian, dari data itu lahan persawahan kami ada 7,4, lahan perkebunan kami 22 juta. Kalau saya hitung impornya saja, ekspornya perkebunan itu kalau 22 juta kali 20.000 per kilo saja di situ, maka tidak mungkin di bawah 400 triliun untuk ekspor. 400 triliun. Nah, seperti itulah yang sementara kami. Tetapi bagaimanakah dari on farm, dari perkebunan, kemudian kita tanam, cara metiknya benar, apalagi kalau udah budidayanya sudah intervensi teknologi di situ. Indonesia ini luar biasa, Pak. Besok sesudah itu kita olah dengan baik, baru kita ekspor dengan tepat. Karena seluruh dunia membutuhkan hasil-hasil pertanian, baik buah maupun sayur maupun pangan yang dari negara tropis. Mungkin kalian bisa ketemu rambutan di tempat lain, tapi rambutan Indonesia jauh lebih enak. Mungkin kalian bisa ketemu kopi di tempat lain, tapi kopi Indonesia itu bermacam-macam jenisnya, mulai dari Aceh sampai Papua. Mau gaya apa? Mau yang terasa wine? Mau yang agak kecut-kecut? Di Indonesia ada kopinya. Coklat di mana-mana bisa tumbuh di Indonesia. Kelapa, ya negara kita dari dulu nyiur melambai. Dan kelapa mau seperti apa? Virgin oil, katanya anti kanker, bisa bikin muda, dan yang lemah-lemah bisa jadi kuat. Kita bisa buat semua gitu. Rempah-rempah dari dulu kita miliki dan ini kan tinggal kita tanam gitu loh. Sesudah itu bukan cuma itu. Ya, rempah-rempah, tanaman obat, mulai dari untuk jamu, mulai dari kunyit, mulai dari jahe dan lain-lain. Negara kita memiliki kemampuan untuk itu. Membutuhkan manajemen yang serius, membutuhkan upaya bersama dan tidak pura-pura, tidak bohong-bohong, tidak main-main untuk mengurusinya. Dan saya sementara berusaha untuk melakukan itu dengan baik, insyaallah. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu strategi yang akan main di masalah pertanian adalah ada namanya program hybridasi program di atas 7%. Tidak ada dirjen saya, tidak ada kepala badan yang sekarang saya tidak naikkan 7% dari apa yang ada. Tentu saja ini tidak mudah, tapi harus mampu dilakukan. Ya, kurang apa fasilitasi teknologi, kurang apa kecerdasan yang kita miliki. Kita miliki bahkan, saya baru pulang dari Roma ketemu dengan FAO. FAO ternyata tidaklah lebih hebat dari kita yang apa dilakukan. Kemarin saya ketemu di Italia, bertemu dengan seluruh menteri pertanian seluruh dunia. Dari 7 negara, 8 negara, termasuk Indonesia didengar di situ dengan baik. Karena cuma 8 negara yang bicara, termasuk saya. Artinya dunia membutuhkan Indonesia. Dan ini membutuhkan sebuah, tentu saja, ya ada investasi yang kuat di dalam perjalanan. Kita mau 2.000 triliun resonansinya. Kita mau 1.000 triliun untuk ekspor tahun ini. Investasi harus terbuka. Dan memang minta maaf untuk sementara saya tidak bicara impor. Impor bukan barang haram, harus dilakukan karena kita ekspor keluar. Tetapi impor hanya ada kalau memang semua langkah yang dilakukan di sini tidak mampu kita siapkan. Buah dari luar, anggur dari luar memang lebih enak, lebih cantik, lebih tahan lama, testinya lebih enak. Tetapi kalau semua impor,
Habislah petani itu. Biar kecut-kecut sedikit asal Indonesia kan nggak apa-apa. Bapak sekalian, kita di Indonesia makan daging sapi 700.000 ton per tahun. Itu setara 22 triliun tahu. Ini kayak Makassar ini, soalnya suka keluar. Sementara yang kita bisa mampu lakukan 400.000 ton. Mau atau tidak 300.000 ton lah harus diimpor. Kalau tidak orang marah semua. 300.000 ton itu setara berapa ekor ya? 1,7 juta ekor setiap tahun. Kenapa selama ini tidak dipikirin itu? Ini salah ngomong ini saya. Ya artinya kenapa kita belum mampu siapkan itu Pak Gubernur, Pak Ganjar, saudara saya. Saya gak bicara sama Bapak Presiden, Pak Pemerintah. Penuh itu. Berapa? Cuma sekarang kalau itu dipenuhi dikasih sama siapa Pak Mentan? Kasih gubernur? Kasih bupati? Kasih kepala desa? Jangan-jangan jadi idul kurban semua. Saya lagi siapin. Dan kalau kita tidak intervensi, setiap tahun jumlah penduduk kita kan tambah 3 juta. Kalau semua lahan existing sawah kita yang ada sekarang ini, Pak Gubernur, Pak Bupati, dibiarkan untuk tergerus dengan industri, lahan sawah yang bagus-bagus itu dijadikan pompa bensin, dijadikan real estate. Real estate kan masih bisa dikasih bertingkat. Pompa bensin boleh mau yang mobile, tapi kalau lahan sawah terutama di Jawa ini hilang, kalian mau tanam apa nanti besok? Udah jauh lama puluhan tahun mulai dari zaman Orde Baru dibuatkan irigasinya hanya karena pompa bensin, hanya karena orang yang punya kepentingan sesaat, hanya karena untuk penerimaan sesaat daerah, hilanglah sawah itu. Terutama di Jawa. 10 tahun ini lahan sawah irigasi yang teknis itu 1,2 juta, yang sudah beralih di atas 500.000. Hampir kurang lebih setengahnya. Kalau kita biarkan habis ini. Padahal ada undang-undangnya, siapa yang mengalih fungsikan lahan sawah berkelanjutan, hukumannya oleh Undang-Undang Nomor 41 2009 adalah 5 tahun. Bagi pejabat yang tanda tangan di situ, Pak Gubernur, Pak Saya, para bupati, teman-teman adik sekalian, siapa yang ikut berkonspirasi di situ termasuk DPR, ancaman hukumannya 7 tahun. Cuma kurang dipopulerkan ini, mulai sekarang saya populerkan, tolong bantu. Artinya lahan lain bisalah kita carikan, industri penting, perumahan penting, tapi kan bisa kasih tingkat aja di tempat yang lain. Tapi kalau kita biarin, dan ya memang haknya petani lah, kalau saya mau jual kenapa, ini kan saya punya sendiri. Tetapi seorang pemerintah tidak ikut tanda tangan di situ. Kasih jalan lain, kalau perlu kasih insentif orang-orang yang ikut berjasa di situ agar tidak alihkan lahan itu. Jangan karena dia mau naik haji jual itu lebih mudah. Buat irigasi ke sana enggak gampang. Nah, itulah kerjaan-kerjaan saya sebentar ini, Bapak dan hadirin sekalian yang sama-sama. Oleh karena itu, produktivitas naik 7 tingkat, 7%. Saya berharap dan saya kontrol betul ini. Yang kedua adalah melakukan upaya agar losisnya dari yang biasa 11 sampai 12% turun sampai 5%. Dan ini hanya dengan intervensi tentu saja mekanisasi dan keterampilan budidaya yang ada. Riset menjadi sangat penting dan saya senang bukan karena ada saudara saya Gubernur Jawa Tengah di sini yang putih rambutnya itu, tetapi saya berkali-kali ekspor. Ini tahun Bapak sekalian, 1 bulan ini Januari saja saya ekspor 41 triliun. Januari. Nah, salah satunya dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain. Kalau gubernur agresif, saya bekas gubernur Pak. Ya.
Bupatinya agresif, saya bekas bupati Pak. Lurahnya agresif, saya bekas lurah gitu, jadi sudah cocok. Pasti ini jalan. Kenapa saya ceritakan ini? Saya kemarin merasa ada seorang bupati merongrong saya luar biasa. Mulai sejak saya jadi menteri, tiap hari hampir asal dia datang ke Jakarta pasti ketemu Menteri Pertanian. Aku minta bantuan ini Pak, saya kan serius sekali berpertanian. Saya masuk dalam suatu acara di Sentul itu, pertemuan seluruh gubernur dan lain-lain, yang presiden di saat-saat masih ada presiden langsung nyelonong, Pak Menteri bantu saya loh, ini kan saya punya kopi apa, saya bilang ini bupati betul-betul nggak tahu diri nih, mengganggu saja. Setiap saya ketemu selalu saja saya merasa terusik. Kemarin saya berada di Roma dan berada pada sebuah pameran dan minum kopi di satu kedai, dan kemudian kedai itu menunjukkan saya, di sini ada kopi Indonesia dari Belawang. Berapa harganya? Rp248.000 per kilo. Langsung saya ingat, ini bupati yang kurang ajar ini sama saya. Tiap hari dia telepon saya. Rupanya dari Belawang. Itulah. Kayak Ganjar lah itu. Ngeronrong banyak tapi hasilnya banyak untuk rakyat. Ini karma juga karena waktu saya jadi gubernur, pertanian syariah produksinya 500 kali lipat. 500%, bukan 100%, 500. Saya menata selama 10 tahun saya jadi gubernur, dari 37 triliun menjadi 486 triliun. Pertanian itu barang yang pasti, pertanian itu tidak pernah rugi, kecuali salah manajemen. Kalau dia kemudian ada banjir, ada puso dan lain-lain, pemerintah atas instruksi presiden gantikan bibit itu. Berarti dia rugi kan? Besok tuh mulai. Kalau memang ada banjir, ada bencana, ada serangan hama, kemudian dia puso di situ, ada asuransi pertanian yang bayar. Kalau ada sapi yang mati karena dia dan lain-lain, ada asuransi sapi yang membayar 10 juta per ekor dan pemerintah sudah fasilitasi. Kalau gitu pertanian tidak ada yang rugi. Sepanjang ikuti manajemen dan kita semua mau mendorongnya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu Kosratani akan melihat itu, fasilitasi IT akan kami mainkan di situ sehingga tidak satu pun lahan yang saya tidak bisa lihat dari Jakarta. Tidak satu lahan pun, tinggal sebutkan desanya, tinggal sebutkan kecamatannya, tinggal sebutkan kabupatennya, pasti Pak Gubernur, Pak Bupati, Menteri bisa cek, bahkan Presiden langsung bisa cek. Kalau begitu, aku ada kekurangan pupuk, ada penyelewengan pupuk di mana? Di penyelewengan pupuk yang saya lihat, langsung di mana desanya itu? Di mana kecamatannya? Di mana kabupatennya? Kita cek yuk. Pupuknya pun akan ada barcode. Pupuknya pun, sapinya pun akan ada cipik, insya Allah. Dan ternyata saya selama 2 bulan setelah ini kami lakukan, semua orang yang mengatakan ini main-main pemerintah, di sini kelangkaan pupuk. Saya langsung bilang, di mana? Sebutkan desanya, sebutkan kecamatannya, sebutkan kabupaten. Biasanya jawabannya jawaban politis, seluruh provinsi Sumatera Barat. Ya susahlah kalau jawab begitu. Masa mungkin seluruh segitu sih? Sebutkan, ini yang 5 kali, rata-rata hampir tidak betul. Oleh karena itu pemerintah dengan segala usaha sudah lakukan kur yang akan bergulir kurang lebih 148 triliun yang ada, 50 triliun untuk pertanian, kami sudah gulirkan, 1 provinsi 1 triliun untuk menggerakkan dengan kredit usaha rakyat itu. Bunganya 6%. Bapak dan hadirin sekalian, yang terakhir, kami sudah punya sinyal data, kami akan melakukan ekspor 3 kali lipat dari ada yang sekarang. Ekspor hanya bisa dilakukan tidak lagi dengan raw material saja, sangat kita hindari raw material, tetapi semuanya harus
sudah dalam proses pengolahan. Kalau begitu aku butuh industri yang ada. Dan industri itu kalau dalam skala-skala tertentu yang sementara kami rancang, di tingkat kecamatan selesai persiapan dasarnya. Jadi misalnya lada tahu kan, merica yang kita biasa beli di toko swalayan yang sudah dalam packaging, kita makan soto atau apa dikasih merica, kita makan telur kasih merica. Packaging ini tidak perlu naik sampai ke industri besar. Sebagian sudah harus digiling di tingkat kecamatan. Packaging lain bahkan startup saya undang untuk masuk kepada Kostra Tani yang saya buat di 6.000 tempat. Dan Kostra Tani itu sudah ada potensi di sana. Pengendalian saya bersama gubernur, pengendalian saya bupati sudah ada di sana. Sehingga yang mau masarkan, aku mau mengekspor, aku mau menjual beras yang beras organik yang tidak tersentuh oleh pupuk-pupuk kimia. Nanti tinggal kamu bicara dengan kami, kamu bicara dengan gubernur, kamu bicara dengan bupati, kamu butuh berapa? Banyak. Nanti kami carikan. Kalau begitu kamu lekat di Kostra Tani ini. Aku dapat buyer dari Itali untuk kopi. Jumlahnya bla bla bla. Oke, kalau kau itu nanti saya tunjuk. Kamu ambil Jawa Tengah di Kabupaten Kanyar, kamu ambil dari Provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten ini. Saya kasih. Startup main yuk. Gak ada lagi tanpa online. Dan kalian boleh datang di Aware saya untuk melihat. Tani Hub bersama-sama saya sekarang. Dia berada di ujung itu. Bapak Darin sekalian, yang terakhir menutup ini, kalian jangan sampai bosan. Saya lagi mendeteksi semua industri yang berbahan baku pertanian. Jangan ada yang di luar pantauan saya. Termasuk biskuit yang pakai nenas, biskuit yang pakai telur, dan lain-lain harus dalam pantauan saya. Jangan dia jalan sendiri. Saya tidak bermaksud apa-apa. Tugas saya dari Bapak Presiden adalah membantu fasilitasi. Bukan bikin ribet-ribet persoalan. Tidak. Agar mereka bisa main lebih besar untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat yang besar. Kalau mereka besar, lapangan kerja terbuka, ekonomi terputar. Oleh karena itu, di situ tugas saya. Saya akan deteksi semua industri yang berbahan baku pertanian, tapi berasal dari impor. Aku mau tanya, ngapain lu impor? Jagung diimpor, Pak. Pisang juga diimpor. Katanya di sana jagungnya lebih bagus, pisangnya lebih bagus, gandumnya lebih bagus. Ya, kalau semua pikiran seperti ini, cari gampangnya negara kita ya sekaligus pindah aja ke negara lain. Nah, ini pikiran kepala desa ini. Tapi itulah pikiran saya. Kalau gitu kamu berhadapan sama saya. Kau butuh apa? Berapa besar jagung? Jagung kayak apa yang kau mau? Kita cari bibitnya yuk. Yang susah kau ngumpetin memang bibitnya agar kita nggak bisa tanam lah. Ini juga mudah-mudahan ada di sini supaya dia bisa ketemu sama saya. Kalau tidak, ya izinkan saya maki-maki dia. Yang kau di Indonesia cari uang tapi tidak ada rasa Indonesia sama sedikit pun. Banyak banget Pak. Mau mie, nggak usah saya sebut lah. Deteksi industri yang berbahan baku pertanian dan melakukan reekspor. Ya kita hayo-hayo. Ya kadang-kadang tahu kita impor gandum besar banget, gula rafinasi besar banget 2 jutaan kalau nggak salah besar itu. Tapi karena dia reekspor, karena itu jadi roti, kita bantu, kita siapkan. Sambil saya kira suatu saat kita akan pindahkan yang importir yang dari luar itu, dari Rusia itu misalnya gandum itu dari Rusia paling banyak. Ya, sebagian juga ada gula, pindahin masuk di Jawa Tengah,
dibantu oleh Pak Gubernurnya, kita carikan lahan, dia buat di sini. Teknologi sudah bisa. Kemarin saya ketemu Rusianya, dia mau, tetapi dia punya persyaratan menggunakan alat-alat besar yang dari Rusia dia bawa sendiri. Tidak boleh dicampuri dengan alat lain. Saya bilang kalau cuma itu syaratnya, saya bicara sama Bapak Presiden. Dan Presiden setuju. Jadi bisa dipindahin kemari lah. Toh kita juga yang mau beli, minimal kan ongkos kirimnya lebih murah. Nah, yang kedua dia cuma minta, boleh enggak kalau saya buat di tempatmu sini, kita lakukan ekspor gandum itu keluar. Lebih bagus lagi lah. Kira-kira itu supaya ini juga menjadi referensi bagi kita semua yang mau coba masuk untuk menata ulang semua impor yang kita masuk. Bayangkan seperti yang saya buat 300 ribu ton itu setara dengan 1,7 juta ton. Kalau kita biarkan besok dia makin besar. Mesti ada intervensi. 2020 saya berharap 70% sudah dalam tanganan lokal kita. 2 tahun ke depan. Kalau begitu intervensinya dari sekarang. Kemudian yang terakhir deteksi semua industri yang berbahan baku pertanian tapi impor untuk kemudian hasil industrinya kemudian diekspor kembali. Ini harus kita fasilitasi, kita tetap bantu. Saudara-saudara sekalian, besok pertanian pasti tidak sama 5-10 tahun lalu. Maafkan saya, zaman saya menjadi kepala desa lurah itu saya menggunakan pertanian dengan membajak sawah dengan sapi dan kerbau. Setelah saya jadi camat dan kemudian saya jadi bupati, saya gunakan hand tractor. Bagi-bagi hand tractor pada semua desa. Saya menjadi gubernur, kemudian saya mulai membagi traktor dengan 4 roda. Sekarang kita gunakan traktor tanpa awak, menggunakan drone, menggunakan robot construction. Lempar bibit begini dengan manual, 1 hari 4-5 hektar. Menggunakan per hektar 5 orang. Menggunakan drone, 1 hari bisa 40 hektar lebih. Lebih efektif, lebih efisien. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan demografi penduduk kita yang besar? Berarti masih ada PR kita kedua, semua hasil produksi pertanian harus dilakukan anakan turunan yang bisa lakukan. Oleh karena itu, mau atau tidak, industri menjadi pilihan-pilihan dari pertanian ke depan. Turunan dari jagung itu 42 anak. Bisa jadi minyak, bisa jadi gula, bisa jadi tepung dan seterusnya. Bisa jadi kosmetik, bisa dari chemical dan lain-lain. Turunan dari beras itu 18 jenis. Turunan dari tapioka itu bisa sampai 6. Turunan dari coklat itu bisa 12. Ini menjadi tantangan Indonesia. Intinya, semua produksi kita, pertanian kita dibutuhkan dan tidak kenal krisis. Kalau gitu, yang paling siap di Indonesia untuk menjadi komoditi atau barang untuk menjadi bahan industri dan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia adalah pertanian. Tidak ada orang tidak mau makan coklat. Tidak ada orang tidak mau makan karena perutnya menentukan. Kita intervensi dunia dengan kekuatan Indonesia. Bantu pertanian, kita sama-sama bergerak. Saya siap untuk bersama-sama. Terima kasih atas segala, kurang lebih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.